hingga kami mendapatkan isi hati. Ke tempat dari mana kamu telah membuat kami. Yes. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan memberikan kamu ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Haleluya. Generasi tongkat stafet pembangunan tubuh Kristus harus membuka hidup dirinya menerima saluran-saluran berkat, karena sesaatnya tidak ada kesempatan lagi. Sebab itu sore hari ini rohmu tetap menyala-nyala, rohmu tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi kesibukan apapun. Tapi saat hadir di sini membuka diri, Roh Kudus mau bekerja. Begitu sore hari ini saya mengajak kita bangkit berdiri dengan hati yang bersuka cita, yang bebas di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 1 bahwa sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah atau Tuhan atau Elohim turut bekerja dalam segala hal. Sekarang kita tahu, sekarang tidak ada lagi penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Kalau di luar Kristus pasti ada penghukuman. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kita telah minum dari mata air yang jernih. Kita telah dilahirkan oleh roh benih yang ilahi. Untuk itu tiap-tiap kita merasa bersyukur bebas di hadapan Tuhan. Kita telah berdiri di negeri yang baik, negeri yang penuh dengan susu dan madu, negeri tangan perjanjian Tuhan. Untuk itu kita bersyukur, kita bersuka cita. Hanya kita hati ilahi yang kami terima dari Yesus, yaitu kami mau memuji Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji,
dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Manis tanpa gaji, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang deh. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri kalah dan Tuhan saudara serta Tuhan selalu. Katakan manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Bunyi nafiri, bunyi nafiri, biarin zaman, bunyi nafiri, biarin zaman. Apakah saudara siap? Adakah saudara siap? Bunyi nafiri, biarin zaman, bunyi nafiri, biarin zaman. Adakah saudara siap? Adakah saudara siap? Bunyi nafiri, bunyi nafiri, biarin zaman. Adakah saudara siap? Adakah saudara siap? Ay, kamu siap, 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 siap. Siap, Tuhan datang. Siap, 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 siap. Siap, siap, Tuhan datang. Tuhan mau kembali. Tuhan datang. Ay, kamu siap, siap. Oh, itu suara mulia, itu suara berbahagia. Rasanya Tuhan hidup, Tuhan hidup. Rasanya Tuhan sedang manis. Rasanya itu suara berbahagia. Rasanya Tuhan hidup, rasanya Tuhan hidup, rasanya Tuhan sedang maju. Kau anak gajah, kita semua anak gajah. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuat diri kadang Tuhan serta Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut 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 Tuhan selalu manis. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh Kudus, Roh penghibur. Ia itulah yang Tuhan janjikan pada umat yang bersabar. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penghibur. Ia itulah yang Tuhan janjikan. Tadi malam kita berdoa di sini. Lalu ada petunjuk Tuhan
generasi, untuk pemuda, di mana kita sekarang sedang posisi kita atau kita sedang berjalan di dalam suasana seperti apa. Ya, Tuhan menunjukkan bahwa generasi muda ini sedang berjalan dan menuju kepada padang gurun. Puji Tuhan, kita sekarang sedang ada di dalam proses pembentukan Tuhan. Haleluya. Jadi tetap jemaat tetap kita berbudak semangat, cari uang, puji Tuhan. Bendahara semangat, puji Tuhan ya. Teman-teman yang ada di setiap jemaat, ya, kamu juga berdoa untuk bapak-bapak yang ada supaya bapak ini jangan tahan-tahan luang ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini yang saya sampaikan ya, merupakan arah Tuhan semalam bahwa kita sedang berada di padang belantara, di padang gurun. Kita berada di sekolah yang namanya padang gurun. Di padang gurun itu sekolah jenjang. Jadi kalau kita lahir baru, kita bilang saya pengikut Yesus, sudah lahir baru. Tetapi kalau kau tidak pernah lihat di sekolah di padang gurun, tidak bisa. Yesus itu biar anak Allah hebat, tapi Tuhan harus pergi sekolah di padang gurun lagi, supaya memantapkan rohaninya. Puji Tuhan. Jadi Yesus saja ke sana, baru kita ini apa? Haleluya ya. Jadi mari kita yang ada ini terus sehingga iman kita bertumbuh, iman kita kuat. Puji Tuhan. Semakin mengikuti Tuhan. Haleluya. Nah, jadi Tuhan berkati kita. Shalom. Haleluya. Menambah petunjuk Tuhan itu yang tadi sudah dijelaskan oleh hamba tadi, itu yang pernah saya sampaikan bahwa kata di kepala dan garuk di kepala kaki, atau garuk kata di kaki jangan garuk di belakang, tapi pas sasarannya. Itu yang petunjuk Tuhan tadi malam itu sudah yang hamba ini sudah jelaskan untuk kita. Ya, untuk itu saya laporkan diri. Ya, mungkin selama ini juga saya kira terlibat untuk teman-teman. Ya, hari ini baru saya mulai bergabung untuk kita. Haleluya. Dan nanti saatnya kalau saya sampaikan apa-apa, berarti saya adalah sebagai penasihat juga di pemuda ya, untuk kita sama-sama jalan mengakomodir perahu tubuh Kristus ini masuk ke sempurnaan. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi ini dorongan sedikit untuk generasi. Haleluya. Ya, tadi hamba dia sampaikan bahwa ada 3. Saya hanya tangkap poin-poin yang penting tadi. Tadi disampaikan bahwa ada yang mungkin masih di posisi pada guru, ada di kanan, terus ada di mana lagi? Mesir. Ini yang saya dorong ayat ini lagi melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan, sehingga yang merasa diri ayat ini sudah kena berarti mulai berlangkah. Haleluya. Dahsyat. Ya, sama-sama kita buat lihat ayat ini, hanya satu ayat saja di Khotbah pasal yang ke-11 ayat 9. Ayat ini sudah biasa untuk mendorong generasi. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Haleluya. Pada guru tidak semua yang kita telah hadapi, kalau kita sudah lolos dari situ berarti kita sudah ada di situ. Mau masuk kanan, siap masuk kanan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Apa yang membasa di bawahmu, Dan tetap setia tapi jadi Tuhan. menjadi kemuliaannya. Meninggalkan kesedihan, Penuh tawa dan biar kasih Tuhan menghidupkan. Hari ini dan selalu Tuhan Kristus siap dibangun. Ramai-ramai kita hari-hari
Manokwari itu Tuhan menunjukkan ada generasi muda di dalam suatu pondok atau terbang terus sambil turun di seorang. Jadi firman Tuhan di Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3 itu nanti teman-teman kurang baca. Itu dari Manokwari. Yang kedua, ada minyak urapan yang memberkati generasi muda. Itu doa khusus untuk generasi muda dari Manokwari. Kemarin tanggal 45 di Sorong itu doa generasi Papua Barat Daya. Nah, itu juga pernyataan Tuhan itu tentang generasi dikasih tongkat harum. Generasi dikasih tongkat harum, dan KKR itu Bapak Sepanya Yerum tekankan untuk hidup dipimpin, dipenuhi oleh Roh, hidup oleh Roh, dan hidup dipimpin oleh Roh. Terakhir kemarin kita doa di sini yang tadi Kakak Ferry sudah jelaskan, generasi muda usia di bawah 15 tahun, dia jalan dari taman sampai dia tiba di padang gurun. Nah, jadi yang Kakak pesan itu ada di Lukas 4 ayat pertama, dia bilang begini, Yesus yang penuh oleh Roh kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, jadi doa dari malam itu kita dibawa ke padang gurun. Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu, saudara semua yang ada, jadi yang membawa kita ke padang gurun itu Roh Kudus. Itu yang tadi disampaikan di Lukas 4. Di dalam padang gurun itu berbicara tentang Yesus dicobai tentang makan minum pertama. Yang kedua itu masalah kejatuhan. Dia paksa Yesus untuk kasih jatuh, dia berdiri dari atas loteng. Dan yang ketiga tuh masalah penyembahan. Dia paksa Yesus untuk sembah dia. Itu hal-hal yang terjadi di padang gurun ya. Ada makan minum, kejatuhan, terus penyembahan. Ya. Kemegahan dunia yang hamba bilang itu artinya kalau kau mau ya kau sembah saya gitu. Itu penyembahan. Jadi hal yang penting di kerjaan surga itu menyembah Tuhan. Dan iblis tahu hal itu. Jadi iblis tidak mau kita menyembah Tuhan. Kita harus sembah Dia. Jadi kalau adik-adik tahu hal-hal yang alam, kekuatan alam, itu iblis punya itu. Jadi, dia tahu bahwa ketika kita pada orang itu, kita sembah Dia. Jadi dia akan serahkan semua hal untuk kita. Yang saya mau pesankan hari ini untuk kita adalah tetap hidup di dalam Roh. Karena doa yang dari Manokwari disebut itu pengurapan ada turun ke kita generasi. Orang yang mendapat pengurapan itu tidak sembarang orang. Kasih contoh Raja Daud. Ya, Raja Daud cuma tinggal dan 2-3 ekor domba. Tapi saudara-saudara itu orang hebat semua. Tapi dia selalu menyembah Tuhan di dia punya tempat. Dia selalu menjaga dia punya kambing domba. Tetap jemaat Siket ya, tetap semangat. Haleluya. Jadi ingat ibadah kita kalau waktu jam 3 kita belajar akan tempo supaya ini ya, kita bisa pulang juga tempo. Jadi seperti itu, apalagi pemusik atau penyanyi itu sudah harus tempo. Teman-teman yang ada jemaat mungkin sudah dipercayakan karena kita jemaat tidak ada. Akhirnya teman-teman yang ada dia mereka harus ambil alih. Karena kita mau tunggu, kita jaga damai sejahtera. Tapi karena waktu, akhirnya kita harus bergerak jalan, gitu ya. Makanya saya secara menjawab minta maaf lagi kepada teman-teman pemusik dalam hal ini yang singer yang menyanyi tadi, ya tetap semangat ya, puji Tuhan. Kiranya turun atas setiap kami yang hadir ini diberkati, yang tidak sempat hadir juga diberkati. Generasi ini Tuhan bawa mereka lebih dekat, dan lebih mengasihi Engkau. Dan pujilah Tuhan, hari ini kami mengakhiri persekutuan ibadah raya Pemuda Sorong Selatan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati juga hidangan snack yang telah disiapkan di masjidnya, pergi dengan kendaraan roda 2, roda 4 ke masing-masing jemaat
tiba dengan selamat, semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati persembahan yang sudah diberikan semua. Terima kasih di dalam nama Bapa